Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan menyajikan presentasi dari esai kami yang berjudulkan Bullying di Sekolah sebagai Fenomena Sosial dan Cerminan Relasi Kekuasaan dalam Perspektif Sosiologi. Pertama, perkenalkan di anggota kelompok kami ada Alfi, Sanja, Nikmatus, Siti Enggal, dan juga Priska. Lalu kita masuk dalam pendahuluan di mana saya akan menjelaskan bahwa bullying di sekolah masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi di Indonesia. Bullying tidak hanya berbentuk dalam bentuk kekerasan fisik saja, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, psikologis, dan juga simbolik yang dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi mental dan juga sosial dari korban. Dalam perspektif sosiologi, bullying tidak dapat dipahami hanya sebagai interaksi antar siswa saja, melainkan sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan struktur sosial dan juga relasi kekuasaan. Tindakan ini biasanya muncul karena adanya ketimpangan sosial, di mana pihak yang lebih dominan cenderung menekan pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, penting untuk memahami bullying sebagai cerminan dan juga relasi kekuasaan dalam kehidupan sosial di sekolah. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam esai ini adalah bagaimana bullying dapat dipahami sebagai fenomena sosial yang mencerminkan relasi kekuasaan antar siswa, serta bagaimana solusi dan juga dampaknya terhadap individu dan juga lingkungan sosial sekolah. Sejalan dengan itu, esai ini juga berpendapat bahwa bullying merupakan bentuk relasi kekuasaan yang tidak seimbang, yang mana dapat menimbulkan berbagai dampak sosial. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah bagian isi. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana bullying di sekolah dapat dipahami sebagai fenomena sosial. Bullying di sekolah bukan hanya tindakan individu, tetapi bagian dari kehidupan sosial siswa. Perilaku ini muncul dari interaksi sehari-hari dan dipengaruhi oleh nilai, norma, serta budaya di lingkungan sekolah. Menurut Sukanto, masalah sosial terjadi ketika ada ketidaksesuaian dalam unsur masyarakat yang mengganggu kehidupan bersama. Dalam konteks sekolah, tindakan seperti mengejek, atau mengucilkan bertentangan dengan norma yang mengatur sikap saling menghormati. Ketika norma tidak berjalan dengan baik, hubungan sosial menjadi tidak seimbang dan bullying lebih mudah terjadi. Secara sosiologis, bullying juga menunjukkan adanya relasi sosial yang tidak setara. Bentuknya bisa verbal, fisik, emosional, hingga cyberbullying yang berarti kekerasan tidak selalu terlihat secara langsung. Goffman menjelaskan bahwa bullying berkaitan dengan stigma dan pelabelan sosial. Siswa yang dianggap berbeda sering dilabel negatif, dan akhirnya tersisih dari kelompok. Sementara itu, Durkheim menekankan bahwa bullying terjadi karena lemahnya integrasi sosial dan kontrol sosial. Ketika norma tidak dijalankan dengan konsisten, bullying bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Jadi, bullying di sekolah dapat dipahami sebagai fenomena sosial yang terbentuk dari interaksi dan kondisi lingkungan sekolah. Lanjut. Baik, untuk yang isi kedua yaitu tentang relasi kekuasaan. Yang pertama itu kekuasaan sering muncul dari ketimpangan misalnya perbedaan fisik, status, atau senioritas. Kelompok yang lebih kuat biasanya mendominasi kelompok yang lebih lemah. Fungsi kekuasaan sendiri adalah untuk mempertahankan posisi dominan, misalnya di sekolah, kekuasaan bisa menjadi cara supaya mengontrol teman sekelasnya. Kekuasaan juga mendapatkan legitimasi melalui simbol dan budaya, seperti senioritas dan popularitas sehingga dianggap wajar. Namun, kekuasaan tidak selalu positif. Media sosial memperluas praktik penyalahgunaan kekuasaan, misalnya melalui bullying atau penindasan terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, kekuasaan bisa menjadi alat kontrol sekaligus potensi penyalahgunaan. Next. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai dampak dan juga solusi. Untuk dampaknya sendiri, yang pertama trauma psikologis mendalam. Jadi bullying ini dapat menyebabkan depresi klinis, kecemasan kronis, rendah diri permanen, dan krisis kepercayaan atau trauma relasional. Lalu yang kedua, pembentukan karakter yang pasif. Jadi bullying ini dapat membentuk habitus individu yang cenderung defensif dan pasif akibat subordinasi yang dipaksakan. Lalu yang ketiga ada siklus reproduksi kekerasan. Jadi korban berisiko menjadi pelaku di masa depan saat memiliki kekuasaan atau reproduksi struktur yang mendominasi. Lalu yang terakhir ada penurunan akademik. Prestasi belajar menurun sekitar 25-30% akibat gangguan konsentrasi dan angka absensi yang tinggi. Next. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama, reformasi budaya sekolah, seperti kurikulum emansipatoris, yakni pembelajaran yang menanamkan nilai kesetaraan, empati, dan anti diskriminasi sejak awal. Yang kedua, transformasi peran BK. Guru BK di sini tidak hanya menangani kasus, tapi juga aktif mencegah bullying lewat pendampingan dan edukasi rutin. Lalu yang kedua, intervensi pedagogis dan kesadaran. Yang pertama ada power awareness training, yakni melatih siswa memahami relasi kuasa seperti senior junior, populer tidak populer, agar tidak disalahgunakan. Lalu yang kedua, pendidikan kritis, yakni mendorong siswa berpikir kritis terhadap norma sosial yang membenarkan bullying. Lalu yang terakhir ada kebijakan dan penegakan hukum, seperti kode etik eksplisit, yakni aturan anti bullying yang jelas, tertulis, dan dipahami oleh seluruh warga sekolah. Lalu yang kedua ada restoratif justice, yakni penyelesaian kasus dengan fokus pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, bukan hanya sekedar
sekedar hukuman saja. Lalu yang terakhir ada monitoring independen, yakni pengawasan dari pihak luar atau tim khusus agar penanganan bullying tetap objektif dan transparan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari esai yang telah kami buat. Bullying tidak bisa dilihat hanya sebagai kenakalan remaja, karena secara sosiologis terdapat ketimbangan struktur antara siswa yang kuat untuk mendominasi yang lebih mudah untuk mendapatkan validasi atau cap superior. Selain itu, bullying juga bentuk kegagalan sekolah dalam menciptakan ruang inklusif dan aman, karena masih ada celah bagi siswa untuk melakukan bullying itu sendiri. Selain itu, kemudahan akses informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor memperluasnya fenomena bullying itu sendiri, karena kurangnya edukasi dan kemudahan akses interaksi itu membuat semua siswa itu menormalisasikan bullying itu sendiri. Sehingga solusi penanggulangan bullying harus menyentuh akar masalah menggunakan pendidikan struktural untuk menghapus struktur dominan, memperkuat empati siswa di sekolah dengan cara pendidikan kritis hingga memberikan sanksi represif bagi pelaku. Selain itu, sekolah bisa melakukan upaya rekonstruksi untuk mengembalikan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif dengan cara pendekatan dialog antara kedua belah pihak, pelaku dan korban, untuk menciptakan ruang yang aman dan mengembalikan kepercayaan siswa itu sendiri. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.